Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Film ini diawali dengan seorang polisi bernama Tae-jin yang sedang mengejar copet bersama partnernya yang bernama Jong-sik. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menangkap pencuri itu. Lalu di sebuah bis kita juga diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Jang-soo. Dan di sana juga terlihat ada Reman yang sedang ngebully omah-omah. Namun meskipun Jang-soo mempunyai tubuh besar kekar, tapi ia malah cuek dan tidak ingin menolong si nenek itu. Hingga akhirnya ia pun dimarahi dan diledek oleh seorang cewek karena ia tidak membantu si nenek. Dan ternyata Jang-soo adalah seorang pelatih sekaligus pemilik dojo. Namun dojonya terlihat sangat sepi karena ia hanya mempunyai 3 murid saja. Dan ditemani dengan asistennya yang bernama Bonggu. Tetapi hal itu tidak mematahkan semangatnya untuk merawat putri tercintanya yang bernama Do-kyung. Lalu tiba-tiba seseorang menelponnya dan langsung membuat Jang-soo bahagia, yang ternyata itu adalah dari seorang dokter yang mengabarkan bahwa mereka telah mendapatkan seorang pendonor jantung untuk Do-kyung, yang dimana ia mempunyai penyakit itu. Jang-soo yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh dokter untuk melakukan pendonoran itu secepatnya. Bahkan dia juga rela untuk menjual dojonya demi keselamatan anaknya. Lalu di sisi lain ternyata Tae-jin juga mempunyai seorang kekasih pedagang ikan di pasar yang bernama Hyun-jin. Namun Hyun-jin terlihat sangat marah karena Tae-jin tidak mementingkan keselamatan dirinya dan tetap bekerja meski di hari libur. Lalu Tae-jin mengajaknya untuk makan malam, tetapi Hyun-jin menolaknya karena dagangannya yang belum habis terjual. Tae-jin pun mendengar hal itu langsung membuat sebuah rencana supaya dagangannya itu cepat habis, yaitu dengan cara membayar ibu-ibu untuk membeli dagangannya Hyun-jin. Hingga akhirnya dagangan itu pun habis dan ia bisa makan bersama. Ketika di kantor, Tae-jin terlihat hanya ia sendiri yang bersemangat dan berbeda dengan Jong-sik yang terlihat mengantuk. Di sana ia juga mempunyai seorang atasan yang bernama Inspektur Yang. Namun tiba-tiba seorang pria datang dan melapor bahwa anaknya yang bernama Bok-gil telah hilang. Di sana ia terlihat memarahi Tae-jin karena ia sudah 2 kali melapor tapi anaknya belum ditemukan juga. Malam harinya Tae-jin pun langsung mencari si Bok-gil yang hilang itu. Pada saat di dermaga, Tae-jin tak sengaja melihat segerombolan pria yang mencurigakan. Ia pun langsung bergegas mengikutinya. Ketika di terowongan, Tae-jin melihat mobil itu sedang terparkir di sana dan ternyata mobil itu miliknya Jang-soo. Tae-jin pun langsung menginterogasinya. Namun Jang-soo mengatakan bahwa mobil itu digunakan untuk mengantar jemput murid dojonya. Karena ia tidak bersalah, ia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun ternyata Tae-jin masih mencurigai Jang-soo. Lalu ia mengikuti ketika Jang-soo mengantar anaknya ke sekolah. Namun setelah Jang-soo pergi, si Do-kyung malah bolos dan pergi ke sebuah gedung tua yang ada di samping sekolah. Namun Tae-jin mengabaikannya dan lebih memilih untuk mengikuti Jang-soo yang masih dicurigai. Lalu ia memotret mobilnya sebagai barang bukti, yang membuat Jang-soo kesal dengan polisi ini dan menganggap ia adalah polisi edan yang terus mengikutinya. Pada saat di Alpha, Tae-jin tidak sengaja melihat orang yang kemarin di dermaga itu ada di sebuah bar. Ketika malam harinya ia langsung menyelidiki tempat itu dan ternyata ia juga melihat Jang-soo ada di sana dan ia pun langsung mengikutinya. Tapi di perjalanan ia melihat seorang cewek yang sedang digusur dan cewek itu terlihat membuang HP-nya ke semak-semak sebelum ia dibawa pergi pria itu. Sehingga Tae-jin pun langsung mengambil HP itu. Lalu ia memutuskan untuk masuk ke dalam untuk mengikutinya. Di sana ia melihat cewek tadi disiksa karena telah merekam mereka dan membuang HP-nya. Keesokan harinya Tae-jin pun langsung melihat rekaman video itu bersama Jong-sik. Dan ternyata di video itu adalah sebuah kegiatan perdagangan wanita dan prostitusi ilegal. Lalu ia meminta saran kepada Jong-sik untuk melakukan tindakan selanjutnya. Namun Jong-sik akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Inspektur Yang. Malam harinya Jong-sik menelpon Tae-jin dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Sedangkan Jang-soo yang baru membeli mainan untuk anaknya terkejut setelah melihat mobilnya yang sudah tidak ada dan hanya ada surat pemberitahuan bahwa mobilnya sudah diderek dan disita.
Seketika itu ia juga melihat Taejin melewatinya, dan ia langsung mencurigainya dan menganggap bahwa Taejin lah yang melakukannya. Tanpa banyak bacot ia pun langsung mengejarnya. Sedangkan Taejin yang sudah sampai ke tempat janjiannya dengan Jong-sik, tiba-tiba muncul dua orang langsung menyerangnya. Meski sempat melawan, namun mereka langsung menabraknya yang membuat ia langsung tepar. Dan Jang-soo yang baru sampai melihat Taejin yang sudah tergeletak. Dan tiba-tiba ia juga ditakol dari belakang. Lalu ia pun pingsan. Dan keluarlah Jong-sik yang melihat Taejin sudah tergeletak. Yang ternyata selama ini ia sudah bekerja sama dengan para gangster itu untuk bisnis haram mereka. Namun di sini Jong-sik terlihat bersedih karena ternyata Taejin yang terluka parah dan ia pun menyesalinya. Karena dalam rencana mereka tidak akan terlalu berlebihan. Ia pun marah dan langsung memanggil polisi untuk datang ke sana. Dan tentu saja mereka langsung kabur. Pada saat ambulan datang, tiba-tiba Taejin terbangun. Di sana ia merasa aneh ketika ia memanggil Jong-sik tapi tidak terdengar olehnya. Lalu ia dikejutkan ketika melihat raganya dibawa ke dalam mobil ambulans. Hyunjin yang mendapat kabar itu juga pergi ke rumah sakit. Lalu dengan rasa gelisahnya ia juga menanyakan kondisi Taejin kepada dokter. Lalu dokter itu mengatakan bahwa kondisi Taejin sangat kritis karena ia mengalami pendarahan otak yang sangat serius, sehingga dokter pun tidak bisa memastikan. Jong-sik yang melihat hal itu pun merasa khawatir dengan kondisi Taejin, dan ia juga mencoba untuk menenangkan Hyunjin. Lalu Taejin yang datang ke rumah sakit terlihat kebingungan melihat Hyunjin yang menangis, dan disinilah ia baru menyadari kalau sekarang ia adalah arwah. Keesokan harinya Jang-soo tersadar dan melihat di sana sudah ada Do-kyung dan asistennya. Pada saat mau ke toilet, Jang-soo bertabrakan dengan Taejin. Lalu Taejin pun merasa aneh karena Jang-soo bisa melihatnya. Lalu ia menjelaskan bahwa ia yang sekarang adalah arwah. Namun di sini Jang-soo tidak mempercayainya. Hingga akhirnya ia memegang Taejin namun tembus dan ia pun pingsan. Setelah tersadar kembali, ternyata Taejin masih berada di sana dan ternyata hanya Jang-soo lah yang bisa melihat arwah Taejin. Malam harinya Jong-sik datang menemui Hyunjin dan menanyakan apakah Taejin menitipkan sebuah memori. Tetapi ia tidak mengetahui tentang memori itu. Setelah Hyunjin keluar, ia ditelepon oleh seorang pria yang bernama Sajang untuk datang menemuinya di bar. Yang dimana Sajang ini adalah orang yang dicurigai oleh Taejin. Arwah Taejin yang mendengar hal itu pun langsung mengikutinya. Dan ternyata Jong-sik juga membawa sebuah pistol dan ingin balas dendam. Setelah sampai di sana, terlihat si Sajang sedang menyiksa cewek yang pernah membuang HP itu. Di sini Taejin jadi mengetahui bahwa ternyata Jong-sik telah bergabung dengan mereka. Di sana ia terlihat marah karena si Sajang telah membuat si Taejin harus dirawat di rumah sakit. Ia pun juga menodongkan pistolnya. Lalu pistol itu diambil oleh seseorang yang ternyata dalang dari semua itu adalah Inspektur Yang. Taejin yang mengetahui itu pun langsung marah, namun pukulannya sia-sia karena tembus. Lalu Pak Yang menyuruh Sajang untuk mengeksekusi semua orang yang telah jadi saksi mata, dan mereka langsung memburu Sangju. Taejin yang mengetahui itu langsung memberitahu Sangju, namun ia tidak mempercayainya. Ketika di ruangan terapi ternyata benar ia diserang oleh 3 anak buahnya si Sajang. Namun karena pelatih dojo ia pun langsung melawan mereka. Hingga akhirnya ia berhasil kabur setelah dibantu oleh arwah Taejin. Malam harinya suster memberikan barang Taejin kepada Hyunjin yang masih setia menunggu pacarnya itu. Lalu dari celana Taejin ia melihat formulir registrasi pernikahan yang sudah Taejin tanda tangani. Yang ternyata sebelum koma ia berniat untuk menikahi Hyunjin, yang membuat Hyunjin kembali mewek. Dan ternyata saat itu Hyunjin sedang hamil anak Taejin dan menunjukkan hasil USG-nya yang membuat Taejin tersenyum di sampingnya. Lalu Hyunjin mengambil dompetnya dan melihat sebuah foto yang membuat ia kembali teringat saat pertama bertemu dengan Taejin. Yang dimana saat itu Hyunjin sedang mengamuk di rumah orang karena depresi setelah ayahnya meninggal. Dan ternyata itu adalah bekas rumahnya yang sudah dijual. Dan kebetulan saat itu Taejin berada di sana lalu mengamankan Hyunjin, dan saat itu Taejin berjanji akan merawat dan melindungi Hyunjin. Keesokan harinya Jang-soo ditelepon oleh Banggu yang mengabarkan bahwa anaknya telah hilang. Mendengar hal itu pun ia langsung bergegas pulang mencari anaknya.
Di sisi lain, Hyunjin telah menemukan memori itu di bajunya Taejin dan ia pun memutuskan untuk memberikannya kepada Jong-sik. Taejin yang mendengar itu mulai panik dan ia meminta bantuan lagi kepada Jang-soo karena ia merasa Hyunjin dalam bahaya. Namun alhasil Jang-soo mengabaikannya karena ia juga sedang mempunyai masalah tentang hilangnya Dong-kyung. Tiba-tiba Taejin teringat bahwa ia pernah melihat Dong-kyung pergi ke sebuah gedung tua kosong. Taejin pun langsung memberitahukan keberadaannya kepada Jang-soo dan ternyata benar ia ada di sana sudah dalam kondisi pingsan. Di sini Taejin jadi mengetahui bahwa selama ini Dong-kyung mempunyai penyakit turunan dari ibunya dan semakin parah setelah kecelakaan 4 tahun lalu. Dan ternyata dulu Jang-soo sangat peduli kepada orang lain. Namun ketika berkendara bersama anak dan istrinya, ia menolong orang yang mengalami kecelakaan. Tapi sayangnya sebuah mobil truk menabrak mobilnya dan membuat istrinya meninggal. Namun untungnya anaknya itu masih bisa selamat. Dari sinilah Jang-soo menjadi cuek dengan orang di sekitar. Karena ia beranggapan untuk apa bisa menolong orang jika keluarganya saja tidak bisa ia lindungi. Setelah itu Taejin melihat Hyunjin sedang memberikan sebuah memorinya kepada Jong-sik. Taejin yang melihat hal itu mencoba untuk memukul Jong-sik. Namun karena hal itu tiba-tiba pihak rumah sakit menelpon Hyunjin bahwa kondisi Taejin semakin buruk. Hyunjin pun jadi galau lagi dan teringat kenangan indah saat bersamanya. Tapi ketika di jalan tiba-tiba Hyunjin diculik. Taejin langsung bergegas untuk meminta bantuan kepada Jang-soo lagi. Namun ternyata Jang-soo juga sedang mempunyai masalah yang dimana pihak pendonor anaknya tidak jadi dan menunggu pihak donor lainnya. Taejin yang mendengar itu langsung bersedih dan mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu Taejin berlutut dan memohon. Karena tidak ada jawaban, Taejin pun langsung pergi. Namun tiba-tiba Jang-soo menyusulnya dan mengatakan bahwa ia akan membantunya. Lalu Taejin memberitahukan lokasi penyekapan Hyunjin. Dan Jang-soo membawa si Bonggu untuk membantunya. Ketika sampai tanpa banyak bacot, Jang-soo langsung menghajar mereka. Setelah keluar dari sana, ia bertemu dengan inspektur yang langsung menghajarnya. Dan setelah polisi datang pun mereka malah menangkap Jang-soo, bukannya para gangster itu. Tapi untungnya datang Polres Pusat yang mengetahui semua tentang kejahatan inspektur dari Jun-sik yang membocorkan itu untuk menebus sedikit dosanya terhadap Taejin. Mengetahui hal itu, inspektur langsung berontak dan menodongkan pistolnya. Lalu Taejin mengarahkan semua tenaganya untuk menggerakkan sebuah tuas. Hingga akhirnya ia berhasil dan si inspektur tertimbun es. Begitu juga dengan Jang-soo yang langsung meng-smackdown-nya. Hingga akhirnya si inspektur ditangkap dan Jang-soo berhasil menyelamatkan Hyunjin. Setelah itu ia meminta bantuan lagi untuk terakhir kalinya kepada Jang-soo, yang dimana ia ingin Jang-soo menunjukkan hadiahnya, yaitu rumah orang tuanya Hyunjin yang sudah dijual. Kini sudah Taejin beli untuk dijadikan tempat tinggal mereka berdua. Lalu Jang-soo mengatakan bahwa Taejin selalu ada di dekatnya. Hyunjin pun langsung memejamkan matanya. Setelah itu Taejin juga mengatakan kalau Hyunjin harus menjaga diri baik-baik. Dan ia juga meminta izin bahwa ia akan mendonorkan jantungnya kepada anaknya si Jang-soo. Keesokan harinya setelah mendapatkan jantung dari Taejin, para dokter bersiap untuk operasi. Ketika dokter itu berpapasan dengan Jang-soo, ia mengingat tentang Jang-soo yang pernah menolongnya ketika kecelakaan. Dan dokter itu juga mengatakan bahwa ia selama ini selalu mencarinya. Dan ia pun merasa bahagia karena bisa bertemu dengan Jang-soo. Dan Pak Dokter juga berjanji bahwa ia akan menyelamatkan putrinya. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.